kita akan sering ya mengalami masa-masa kegagalan, ketakutan, lari bahkan dari apa? Bahkan mungkin lari dari pekerjaan Tuhan atau lari dari Tuhan. Tapi biarlah kita dapat seperti Markus ya. Kalau saja dia gagal dan tidak mau bangkit kembali, maka saudara dan saya tidak akan memiliki kitab pertama ditulis dalam perjanjian baru, yaitu kitab apa? Kitab Markus. Kita tidak akan melihat kemudian bagaimana tulisan Markus tersebut dikembangkan oleh Matius dan Lukas. Ya, dikembangkan kemudian oleh Matius dan Lukas. Dan kita tidak melihat bagaimana kekuatan yang dapat kita peroleh dari penderitaan Yesus akan juga tentunya dapat menjadi kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya dia seorang misionaris yang gagal, tapi dia tidak terus tenggelam dalam kegagalannya. Dia bangkit seperti Rasul Paulus. Bangkit untuk dapat bersama dengan Tuhan yang mendampingi dia dan menguatkan dia. Kiranya buku Injil Markus. Buku ini ditulis oleh Markus, atau nama lengkapnya seperti kita lihat tadi, Yohanes Markus ya. Dan ini kitab Markus ini merupakan kitab kedua dari 3 Injil yang disebut dengan sinoptik. Ya, yaitu Injil Matius pertama, kalau kita lihat perjanjian baru, Matius, lalu kemudian Markus, lalu Lukas. Ada juga Yohanes, tapi Yohanes itu tidak disebut sebagai sinoptik. Kenapa? Karena ada penekanan yang berbeda. Dengan kata lain, lebih banyak pengulangan-pengulangan kisah itu didapat dari kitab Matius, Markus, dan Lukas. Nah, istilah sinoptik itu berasal dari kata Yunani yang berarti melihat bersama. Sin, optik itu apa? Seperti optical ya, optik melawai atau apa ya gitu ya. Jadi kacamata. Jadi kacamata melihat dari kacamata yang sama dengan kata lain, melihat bersama. Sinoptik ya, sinkronisme dan lain sebagainya. Sinoptik ya. Jadi melihat bersama. Nah, kitab Markus diyakini sebagai kitab perjanjian baru pertama yang ditulis. Betul, kitab Matius ditempatkan permulaan, tapi sesungguhnya banyak ahli katakan bahwa kitab yang pertama-tama ditulis di perjanjian baru adalah kitab Markus. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian kitab Matius, Lukas itu setelah sudah selesai kitab Markus, lalu mereka kemudian apa? Mengembangkan dari apa yang ditulis oleh kitab Markus, oleh si Yohanes Markus. Nah, meskipun demikian, ya kalau kita lihat ya, itu kenapa? Mungkin bukan meskipun demikian, tapi kenapa sampai kitab Markus atau Lukas itu kayaknya lebih banyak tulisannya, lebih tebal tulisannya ya daripada kitab Markus. Kenapa? Karena memang Markus itu ditulis apa? Injil yang dikatakan singkat-singkat saja ya. Meskipun dia adalah Injil yang terpendek, namun lebih banyak aksi yang dikemas, lebih banyak ada aktivitas atau aksi yang dikemas dibandingkan Injil lainnya. Ada penekanan kepada Yesus yang lebih daripada Injil lainnya. Nah, tulisan di kitab Markus ini adalah Injil terpendek, namun lebih banyak dikemas daripada Injil lainnya. Nah, tulisan di kitab Markus ini singkat dalam pengajaran, namun penuh dengan aktivitas Yesus yang ajaib. Nah, siapa yang menjadi sasaran? Jadi pada itu kan semua kitab itu kan ditulis ada tujuannya ya. Pada saat Yohanes kekasih menulis kitab Wahyu, dia tujukan kepada apa? 7 jemaat. Dia kirim suratannya itu kepada 7 jemaat. Nah, pada mulanya Injil Markus ini untuk siapa? Dan kenapa itu ditulis? Nah, dipercayai oleh para Alkitab, dan ini saya juga ambil dari pendahuluan dari Andrews Bible ya. Dari pendahuluan Andrews Bible, bahwa sasaran pembaca kitab Markus, maksud saya bukan Mazmur ya. Sasaran pembaca kitab Markus adalah pembaca non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Kenapa? Kok bisa berani-berani kok ambil kesimpulan seperti itu? Kenapa? Karena Markus itu cenderung menjelaskan adat istiadat Yahudi. Misalnya Anda baca Markus 7:24, Markus 15:42, oh orang Yahudi itu biasanya cuci tangan. Jadi itulah dijelaskan. Kenapa? Karena yang menerima tulisannya itu mungkin belum ngerti apa itu arti daripada tradisi tersebut. Makanya Markus harus jelaskan. Bukan itu saja. Markus juga meluangkan waktu, dia tulis juga untuk menerjemahkan bahasa Aramaik. Orang Yahudi Palestina pada saat itu, dia terjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Oh, ini talita kumi, ini artinya ini ya, dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak kata-kata Aramaik yang orang Yahudi di Palestina ngerti, tapi orang-orang di luar itu nggak ngerti.
itu dijelaskan oleh siapa? Diterjemahkan oleh Markus. Misalnya Anda bisa baca dari Markus 3, 17, 5, Anda baca ayat-ayat ini. Nah, fokus Markus yang kuat pada penderitaan Yesus dan ajaran Yesus tentang penderitaan, menunjukkan bahwa penerimanya yang menjadi tujuan ditulisnya kitab Markus ini pada saat itu, dan juga dari tujuan kita juga saat ini. Tapi yang pertama-tama, orang pada saat itu siapa mereka? Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sedang bersiap untuk menjalani penderitaan, atau kemungkinan kedua, sedang menjalani penderitaan tersebut pada saat itu. Nah, jika orang-orang yang sedang menderita itu sedang mendapatkan tulisan kitab Markus, jika orang-orang Kristen sudah menderita, maka kemungkinan besar orang-orang Kristen di Roma pada tahun 60-an adalah target pembaca kitab Markus. Kenapa tahun 60-an menjadi target pembaca? Kenapa Markus menulis orang-orang di Roma ini supaya dikuatkan? Lihat, Yesus aja menderita, itu kita juga dapat apa? Pengikutnya itu gak, Yesus katakan juga akan apa? Mengalami penderitaan. Tapi jangan khawatir, Yesus telah menang. Ya. Nah, kenapa tahun 60-an? Kenapa? Karena pada tahun 64 Masehi, Kaisar Nero saat itu, Kaisar Romawi, menyalahkan orang-orang Kristen atas kebakaran besar yang menghanguskan kota Roma. Padahal api yang dia nyalakan itu, api yang menyala di kota Roma itu, kemungkinan besar Kaisar Nero ini sendiri nyalakan. Supaya ada apa? Ada orang yang dikambing hitamkan. Ada orang yang dikambing hitamkan. Dan dengan demikianlah, Kaisar Nero memulaikan penganiayaan sistematis dan kemartiran terhadap orang-orang Kristen dan di Roma. Oleh karena itulah, maka Injil Markus sering disebut sebagai the Passion Story, atau kisah penderitaan dan penganiayaan, atau kisah penderitaan dan kematian Yesus. Nah, hampir setengah dari Injil Markus dikhususkan untuk ajaran Yesus tentang penderitaan Yesus, dan juga penderitaan yang harus ditanggung oleh pengikut-pengikutnya. Dan sepertiga terakhir dikhususkan untuk peristiwa di minggu terakhir kehidupan Yesus di bumi. Jadi inilah ya, Markus yang nanti kita akan lihat juga, kita pelajari dekat dengan Petrus ya, dia juga yang dekat dengan Petrus ya. Dia dengar semua dari Petrus. Dia juga sudah dengar waktu Yesus masih hidup pun dia sudah mulai dengar Yesus. Dia bisa kemungkinan besar bukan kemungkinan besar, ada indikasi yang sangat besar bahwa dia juga menjadi murid-murid, walaupun bukan 12 murid ya kan. Ada 120 murid yang mengikuti, disebut sebagai murid dalam kitab Kisah, walaupun hanya 12 yang menjadi murid pilihan atau terdekat dari Yesus. Dia kemungkinan bersama-sama. Markus ini kemungkinan bersama-sama. Nah, siapa Markus ini? Dia adalah seorang pengikut atau murid Yesus, namun bukan di antara 12 murid terdekatnya. Apa yang dikatakan tadi kita sudah baca, dia anak seorang wanita bernama Maria yang tinggal di Yerusalem, yang rumahnya tempat apa? Pertemuan daripada murid-murid. Murid-murid biasa bertemu, makan di situ, berdoa. Kisah 12 ayat 12 ya, kemungkinan besar karena kemampuan ekonomi juga dimiliki oleh Maria ini ya, ibu daripada Yesus. Dia juga adalah saudara sepupu dari Barnabas. Nanti kita akan pelajari juga besok ya. Dalam Kolose 4 ayat 11 bicara, katakan bahwa dia adalah saudara sepupu daripada Barnabas. Dia menemani Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris yang pertama, yang kita sudah tadi baca dari Kisah 13 ayat 15. Namun Markus kemudian kembali lebih cepat ke Yerusalem. Kita sudah baca tadi, Kisah 13 ayat 13 ya. Dalam perjalanan misionaris Paulus yang kedua, Barnabas ingin kembali membawa Markus, namun usulan ini ditolak oleh Paulus mentah-mentah. Anda bisa baca dalam Kisah 15 ayat 36 sampai 41. Nah, oleh sebab itulah maka Paulus kemudian berpisah dengan Barnabas. Tadinya Paulus itu adalah kayak boleh dibilang muridnya Barnabas, mentornya Paulus itu Barnabas. Barnabas lah yang menerima. Besok kita akan kembali mempelajari tentang Barnabas sedikit. Kita pernah pelajari juga waktu lalu ya. Tapi dialah yang menjadi mentor. Orang lain takut sama Paulus, tapi dia yang terima Paulus. Barnabas ini. Tapi oleh sebab karena Paulus tidak mau bawa ini si Yohanes Markus, maka berpisahlah mereka. Barnabas berpisah dengan Paulus dan membawa Markus ke Siprus. Dan disinilah kita lihat dalam Kisah 15 adalah catatan terakhir tentang Markus di kitab Kisah Para Rasul. Dia tidak disebutkan lagi, tapi kitab-kitab lainnya muncul ya. Nah, pada akhirnya dalam kitab lain perjanjian selain kitab Markus, pada akhirnya
Paulus dan Markus itu berdamai saat ia menyebutkan tentang saat Paulus tulis tentang seorang teman sekerja yang menemaninya. Ya. Kolose 4 ayat 10, Filemon itu tidak ada fatsalnya, hanya satu fatsal. Jadi Filemon ayat 23-24 dan juga 2 Timotius 4 ayat 11. Jadi ada berdamai. Ya, adalah mereka berdamai. Nah, Petrus, inilah yang saya sebutnya. Petrus menyebut Markus sebagai Markus anakku dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Ya. Jadi inilah tokoh penulis kitab Markus ini. Ya. Dia menulis kitab Markus karena hubungan yang sangat dekat khususnya dengan Petrus. Dia tahu semua cerita. Makanya dia tulis semua tentang Yesus. Dan bukan itu saja. Tanpa kisah tentang Yesus itu, maka Yohanes Markus akan terus menjadi seorang misionaris yang gagal. Ingat, kan kita sudah baca, kita baca ayatnya ya. Dia menyertai Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris pertama. Kisah 13 ayat 4-5. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dan Yohanes, ayat 5 katakan, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dia kemudian melarikan diri. Kita sudah baca tadi ya. Melarikan diri saat mengalami kesusahan. Kisah 13 ayat 13. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali kemana? Lalu kembali ke Yerusalem. Tapi walaupun demikian, Barnabas ini karena dia tahu ini ada, nanti besok lebih lanjut ya. Dia tahu ada yang terbaik yang dapat terjadi. Walaupun sudah gagal, sudah sempat gagal. Ya. Tapi bukan berarti inilah yang harus terus menjadi kegagalan kehidupan daripada saudara sepupunya itu atau si Yohanes Markus ya. Jadi dia kemudian diajak ke Barnabas untuk perjalanan misionaris yang kedua karena Rasul Paulus bilang, mari kita kunjungi lagi tuh orang-orang di Siprus. Oh iya, mari katanya Barnabas, kita bawa lagi lah si Yohanes Markus. Waduh. Dalam Kisah 15 ayat 37 itu tertulis ya. Ini tertulis dalam Kisah 15 ayat 37. Barnabas ingin, bahasa Inggrisnya determine dari kata bahasa Grekanya bolomai. Bolomai artinya to plan with resolve, to plan with determination. Artinya merencanakan dengan tekad yang kuat, tekad yang penuh, tekad yang teguh, tidak bisa diganggu gugat. Itulah tujuan daripada Barnabas ya. Bawa kembali ini si siapa? Bawa kembali si Markus. Jadi ya ingin. Bahasa Indonesia cuma ingin ya. Kurang keras. Bahasa Inggrisnya determine. Bahasa Grekanya bolomai, lebih keras lagi, lebih menekankan satu tekad yang tidak dapat diganggu gugat. Tapi besok kita akan lihat hal ini. Jadi Barnabas ingin membawa juga apa? Yohanes yang disebut Markus dan cukup menarik. Kenapa saya katakan cukup menarik? Coba kita lihat pada saat Barnabas usulkan ini ke Paulus, dia sebutkan nama Markus ini dengan lengkap ya. Dia sebutkan. Jadi Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Pada saat ide itu dibawakan, ide Barnabas ditolak mentah-mentah oleh Paulus. Ya. Kisah 15 ayat 38. Kita sudah baca tadi 37 ya. Ayat 37 sekarang sambungannya. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Tadi waktu Barnabas mau ajak si Yohanes Markus, dia sebut namanya lengkap. Tapi Rasul Paulus, coba kita lihat, disebutkan namanya Markus ini enggak ya. Tidak dia mau sebutkan. Artinya udah sakit hati sekali mungkin Rasul Paulus. Nah, orang nih kok, cuman kami yang menderita kok dia nggak mau sama-sama terus waktu di Siprus ya. Jadi namanya saja Rasul Paulus nggak mau sebutkan, boleh dengan kata lain ya kalau kita pikir ya dari kata. Jadi tidak baik kita membawa apa? Tidak membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi sudah banyak kesempatan yang telah diberikan dan Markus ini sepertinya gagal terus, lari terus, misionaris yang lari. Nah, berapa kali sih? Kan cuma satu kali itu pendeta tadi. Ya, cuma di Kisah 13 bukannya. Bukan cuma di Kisah 13 dilarikan diri. Well, semua rasul-rasul termasuk Paulus saat itu tahu bahwa si Markus ini adalah memang tukang lari. Misionaris yang seringkali lari ya. Ada satu kisah yang hanya ditulis dalam kitab Markus, tidak ditulis dalam kitab Matius dan Lukas, tentang seorang muda yang lari pada saat Yesus ditangkap.
Jadi bukan pertama kali Markus melarikan diri di saat mengalami kesusahan. Kitab Markus 14, ayat 50 dan 52 berbicara tentang pada saat Yesus ditangkap. Semua murid katakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda, nggak disebutkan namanya. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya juga, ya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi poinnya adalah bahwa dia adalah orang yang memang sudah terkenal, ya. Lari kenapa ya? Semua juga murid-murid lari, tapi cuman dia yang larinya nekat betul, ya. Artinya dalam keadaan telanjang dia berani sampai lari begitu. Jadi sudah menjadi urban legend dengan kata lain. Sudah menjadi satu legenda dia. Pelarian daripada Markus ini sudah menjadi satu legenda. Dan dia tidak tulis namanya, mungkin bukan karena dia malu, tapi karena memang dia tidak mau tonjolkan dirinya, mungkin ya di dalam kitab Markus. Dia tidak mau tonjolkan dirinya. Tapi poinnya adalah bahwa dia dikatakan dia melarikan diri dengan telanjang. Ya. Jadi tidak dibawa dia. Tidak dibawa. Tapi saya puji Tuhan. Saya puji Tuhan. Kenapa? Karena Markus walaupun ditolak oleh Rasul Paulus. Markus walaupun tidak kemudian berjalan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Ya, dia dapat dikatakan bangkit dari kegagalannya. Bangkit dari kegagalannya. Kita sering melihat bagaimana orang-orang dunia saja katakan ya. Orang-orang dunia atau di dunia ini katakan kalau kita gagal itu maybe it's okay. Walaupun dunia saat ini mengagungkan orang yang menang, mengagungkan ada banyak pelatih-pelatih tim-tim sepak bola atau apa yang katakan orang nggak akan ingat kamu kalau kamu jadi juara 2. Hanya ada dalam tulisan sejarah kalau kalian itu menjadi juara 1, menjadi juara pertama. Jadi memang kemenangan demi kemenangan adalah satu hal yang harus dicapai oleh manusia pada saat. Kalau kegagalan itu seringkali kita dilecehkan. Tetapi tentu saja tidak begitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat aja salah seorang pebasket yang terkenal di dunia ya, Michael Jordan. Dia katakan apa? Dia katakan bukan berarti dia itu menang, hebat, jago, sukses karena nggak pernah gagal. Dia katakan I have failed over and over. Saya gagal, lagi-lagi gagal dan seringkali gagal over again in my life. Dalam kehidupan saya seringkali saya itu gagal. Dan kalau oleh sebab saya gagal itulah, maka saya menjadi sukses. Jadi kegagalan itu membawa dia untuk apa? Mendapatkan kesuksesan. Nggak pernah menyerah. Walaupun jatuh, bangkit kembali. Itulah orang-orang yang sukses adalah orang yang akan mengalami kegagalan, tapi kemudian bangkit kembali. Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu, itu ada tempat saya tinggal ini namanya Edison ya. Edison itu kenapa? Karena tempat kelahiran atau tempat laboratori daripada Thomas Alva Edison ini. Pada saat dia membuat bohlam lampu yang sekarang ini kita cuma tinggal gunakan dan main atau istilahnya buang-buang dan lain sebagainya. Untuk membuat itu dia katakan apa? Untuk membuat bohlam lampu mungkin 1000 kali kegagalan. 1000 kali kok gagal terus sampai dia capai kira-kira apa yang menyebabkan bohlam ini dapat menyala gitu ya. Dikatakan. Tapi walaupun demikian dikatakan, saya tidak gagal 1000 kali. Ya. Saya tidak gagal 1000 kali. 1000 kali kegagalan tersebut dianggap sebagai apa? Langkah-langkah yang harus diambil supaya berhasil. Jadi kegagalan itu adalah kegagalan karena apa? Menuju kepada keberhasilan. The light bulb was an invention with 1000 steps. Yang sering kali terjadi, terbakar terus dia punya bohlam lampunya. Tapi dikatakan itu semua adalah langkah demi langkah yang saya harus jalani. Agar supaya pada akhirnya langkah terakhir itu atau cara terakhir itulah yang apa? Yang berhasil. Jadi di dalam kehidupan ini, ya, di dalam kehidupan ini bukan hanya Markus yang pernah, atau bukan hanya Thomas Alva Edison ataupun Michael Jordan yang pernah gagal. Terus juga pernah apa? Gagal. Dan kita semua pernah gagal. Kita semua pernah mengalami masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Rasul Paulus sendiri dalam 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu dia katakan, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Dia pernah gagal. Ya, dia pernah dalam menjalankan misinya dia merasa gagal. Kita pernah belajar, kita pernah bahas, saya tidak tuliskan lagi di sini. Bagaimana Rasul Paulus pernah merasa, aduh lebih baik saya mati aja lah. Terus terang, kita pernah bahas itu di waktu lalu.
Dia merasa hampir menyerah. Karena begitu beratnya, begitu seakan-akan gagal dalam menjalankan apa? Misi pekerjaan Tuhan. Tapi dia tidak hanya berfokus kepada saat-saat dia berada dalam down-nya tersebut, kegagalannya tersebut. Di ayat selanjutnya, ayat 17 dan 18, dalam 2 Timotius ini dikata, tetapi, walaupun semuanya seakan-akan meninggalkan aku, tetapi dikatakan apa? Tetapi Tuhan telah mendampingi aku. Ya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Jadi coba kita lihat bagaimana rahasia kesuksesan, bukan Michael Jordan atau Thomas Alva Edison. Ya. Bagaimana rahasia kesuksesan kita pada saat kita mengalami tantangan kehidupan, pada saat kita gagal seakan-akan. Lari mungkin dari tanggung jawab. Gagal daripada menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semua dapat kita alami. Tetapi pada saat yang bersamaan, marilah kita terus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendampingi kita. Tuhan akan menguatkan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang terjadi kemudian Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Di hadapanku ada mahkota yang Tuhan telah sediakan bagiku. Telah disediakan juga bagi umat-umat Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita akan sering ya, mengalami masa-masa kegagalan, ketakutan, lari bahkan dari apa? Bahkan mungkin lari dari pekerjaan Tuhan atau lari dari Tuhan. Tapi biarlah kita dapat seperti Markus. Ya, kalau saja dia gagal dan tidak mau bangkit kembali, maka saudara dan saya tidak akan memiliki kitab pertama ditulis dalam perjanjian baru, yaitu kitab apa? Kitab Markus. Kita tidak akan melihat kemudian bagaimana tulisan Markus tersebut dikembangkan oleh Matius dan Lukas. Ya, dikembangkan kemudian oleh Matius dan Lukas. Dan kita tidak melihat bagaimana kekuatan yang dapat kita peroleh dari penderitaan Yesus akan juga tentunya dapat menjadi apa? Kekuatan bagi kita. Itulah sebabnya dia seorang misionaris yang gagal, tapi dia tidak terus tenggelam dalam kegagalannya. Dia bangkit seperti Rasul Paulus. Bangkit untuk dapat bersama dengan Tuhan yang mendampingi dia dan menguatkan dia. Kiranya pelajaran pendahuluan ini ya